Oke, sekarang begini aja. Mau diakui atau tidak, yang jelas saya ingin menjelaskan bahwa saya dengan Andri dekat. Andri sampai datang ke Sangir, melihat masalah Pulau Sangir yang ada. Ini sebelum kejadian ya? Iya, sebelum kejadian. Jadi kalau itu mau dianggap tidak ada masalah. Ya, itu substansinya oke. Tapi bagi saya hanya ingin mengingatkan bahwa saya dengan Andri punya hubungan baik. Selanjutnya. Itu aja. Mau dibilang itu karena anak didik atau bukan ya terserah. Bagi saya anak didik, kalau sana juga tidak apa-apa juga. Yang itu satu. Yang kedua, yang saya lihat, bagaimana Fairmont itu bisa masuk. Ini anak-anak yang jaga ini apa akibatnya? Terhukum. Oh, kenapa bisa ada penyusup? Lah ya itu dia. Dihukum oleh komandannya. Dan ini tentara terhukum. Ketika mereka terhukum, apa yang di otaknya? Siapa yang akibat ini begini ini? Satu jawabannya, balas dendam. Nah makanya hanya itu. Ya meskipun secara objektif balas dendamnya nggak itu urusan kedua bagi mereka. Nggak ada urusan. Gara-gara dia aku terhukum. Apa terhukum? Kenaikan pangkat tertunda, sekolah tertunda, kemana-mana tertunda. Sekalian sudah tertunda, sekalian aja. Itu tentara. Itu psikologis tentara begitu. Nah, setelah ini terjadi apa? Kalau dibilang ini adalah operasi, Andri tidak akan pernah ada kalau itu operasi dilakukan oleh Bais. Tapi karena ini dilakukan oleh anak-anak yang basisnya itu adalah balas dendam, ya itu akibatnya. Dia dihukum, tidak ada urusan, dia mati aja dia terima kok, apalagi hukum. Dan hukum terbuka pasti. Di mana hukumannya? Pengadilannya pasti di pengadilan militer. Mengapa? Karena sampai hari ini hukum acaranya pelaku tindak pidana militer di peradilan militer. Dari awal saya sudah ingatkan kalau memang mau Andri ini punya hak sipil, kita koneksitaskan aja. Sayangnya koneksitas itu adalah militer dan militer pelakunya, itu baru koneksitas. Tapi militer dan sipil. Ya. Tapi kalau militer korban sipil belum ada. Awal pertama saya udah ingatkan kita koneksitaskan dengan apa? Dengan Perpu. Jadi Mas Aiman yang ingin saya tekankan adalah dalam konteks kasus penyiraman air keras, itulah sikap pemerintah untuk melindungi warga negara saat pelaku itu diusut atau diproses hukum. Mas Aiman beberapa tahun sebelumnya praktis belum ada teror yang diungkap oleh aparat penegak hukum. You name it, apapun. Kemarin ketika ramai, tidak sampai 2 minggu kalau saya tidak salah, teror itu paling tidak ada penetapan tersangka, orangnya ditahan, pasalnya disebutkan. Ya, tapi di zaman Pak Jokowi kan air keras juga diungkap juga. Meskipun ada banyak kontroversi itu kalau karena kita aktor lihat, utamanya belum diungkap. Betul. Ada banyak kontroversi. Saya tidak. Pertanyaannya adalah Bung Kurnia, mau di peradilan militer apa di peradilan sipil? Ya, itu kan perdebatan selanjutnya. Bukan perdebatan, sikap pemerintahnya bagaimana? Saat ini sudah berada di auditor militer, Bang Rey. Kalau kita mengacu, saya izin sedikit menggeser ke isu tadi ya Bang Aiman ya. Soal perbedaan pandangan peradilan militer, peradilan umum. Secara hukum Mas Aiman, peradilan apapun bersifat terbuka kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Jadi bagi pemerintah ingin memastikan apapun persidangan yang mau dipilih militer, nanti, mau koneksitas, yang mau sipil, penting persidangan itu harus bersifat terbuka. Oke, ini Mas Aiman, ini bukan sesuatu yang harus ditepuk tangankan oleh penonton Mas Aiman. Karena ini bukan penegasan dari pemerintah. Saya hanya membantu mengucapkan apa yang ada dalam undang-undang Mas Aiman. Jadi pada posisi itu Mas Aiman. Artinya kan Bung Kurnia nggak ada yang istimewa di situ. Betul. Karena sudah dasarnya jenis peradilan apapun harus terbuka kan. Betul. Nah kembali ke persoalannya, peradilan militer apa peradilan sipil? Nggak, ya, saat ini proses hukum terbuka. Enggak, kalau itu nggak perlu dijelaskan karena udah sifatnya. Enggak, kekhawatirannya apa kalau seandainya sipil atau militer? Kalau terbuka kan sama saja. Saya kan nggak usah jelaskan.
Kan nggak usah saya jelaskan kekhawatirannya, udah di mana-mana orang memintanya supaya dilakukan di Ya, peradilan sipil. Justru butuh, ya saya berikan pencerahan kepada saya. Saya sekali lagi ya, harus kita kemudian mendudukan masalah ini secara objektif. Kalau itu terbuka, artinya wartawan bisa meliput. Kalau wartawan bisa meliput, artinya bisa disiarkan semua. Walaupun mungkin nanti ada delay dan seterusnya karena ada aturan pengadilan. Besok Mas Aiman, siapapun yang menonton acara Mas Aiman ini datang ke pengadilan manapun, semua bersifat terbuka dan seperti pengadilan itulah yang nanti akan terjadi terhadap pelaku penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Clear? Ya itu Aiman, kan saya sudah menyatakan tadi bahwa itu bukan poinnya. Karena dimanapun Anda adili, mau di peradilan umum, di peradilan militer, koneksitas, sifatnya terbuka. Oke. Pertanyaannya nggak di situ, mau di peradilan sipil apa peradilan militer. Ya, kekhawatirannya adalah Si korban sudah menyatakan sebaiknya di peradilan sipil. oke. Nah, sikap pemerintah bagaimana? Jangan bilang dong ini perdebatan. Ya, bukan, maksud saya belum melihat ada substansi yang kalau seandainya militer atau tidak atau sipil, selama itu terbuka, maka bagi saya jurnalis tidak ada kekhawatiran. Kalau ada kekhawatiran di sisi Anda, silakan disampaikan. Dan saya sudah mengatakan tadi, Bung Aiman, sang korban juga meminta ini dilakukan di peradilan Ya, sipil. oke. Kita ke teks yang lain, silakan. Oke, makasih Pak Iman. Ini pas Anda nggak menjawab pertanyaan saya, Bung Rey. masuk ke penyiraman air keras. Ya. Disinilah yang ingin saya sampaikan. Orang hanya melihat dia betul anak-anak ini menyiram air keras. Sudahkah melihat mengapa mereka melakukan itu? Mari kita lihat Vermont waktu itu, apa yang terjadi. Bagaimana Andri ini anak didik saya, bagaimana dia masuk saat itu di sana. Ini kesalahan fatal bagi militer-militer yang menjaga di luar itu. Masuknya ke dalam apa? Pak Ponto, sorry saya potong sedikit. Pak Ponto ini berapa kali di media ngomong Andri Yunus ini anak didik Bapak. Iya betul. Maksudnya Bapak bisa jelasin ya ketemu di mana? Ya, karena ketemu banyak di orang Kongres, nanya, Pak. emang betul? Saya bilang ya. Nah, itu betul. Jadi Andri anak di sana ketemu di Kontras karena Pak Haris. Begini, saya jelaskan. Saya pernah jelasin ke salah satu jurnalis. Oh, yang kenalin berarti Bang Haris? Ya. Enggak, saya nggak tahu, saya nggak pernah kenalin. Jadi paling Andri tidak Pak, kita saya nggak pernah punya- kenalin Pak Andri sama Pak Ponto. Pak Ponto pernah diundang ke acara Ya. Kontras. Oke. Tapi seingat kami, Andri belum ada di Kontras waktu itu. Oke, sekarang begini aja. Mau diakui atau tidak, yang jelas saya ingin menjelaskan bahwa saya dengan Andri dekat. Andri sampai datang ke Sangir. Melihat masalah Pulau Sangir yang ada. Ini sebelum masalah- kejadian ya? Iya, sebelum kejadian. Jadi kalau itu mau dianggap tidak ada masalah. Oke, ya, itu Ya. substansinya oke. Itu. Tapi bagi Apa yang saya sampaikan? hanya ingin Ya, mengingatkan poinnya bahwa apa? saya dengan Andri punya hubungan Oke, baik. selanjutnya. Itu aja. Mau dibilang itu karena anak didik atau bukan ya terserah. Bagi Ya. saya anak didik. Kalau sana juga tidak, ya tidak apa-apa juga. Ya. Yang itu satu. Oke, Yang silakan. kedua, yang saya lihat, bagaimana Vermont itu bisa masuk. Ini anak-anak yang jaga ini apa akibatnya? Terhukum. Oh, Dilihat enggak? kenapa bisa ada penyusup? Lah ya itu dia. Dihukum oleh Terlihat komandannya, enggak? oke. Dan ini tentara terhukum. Oke. Ketika mereka terhukum, apa yang di otaknya? Siapa yang akibat ini begini ini nih? Satu jawabannya, balas dendam. Nah makanya hanya itu. Ya meskipun secara objektif balas dendamnya nggak Oh apple to itu apple. urusan kedua bagi mereka. Nggak ada urusan. Gara-gara dia aku terhukum. Apa terhukum? Kenaikan pangkat tertunda. Sekolah tertunda. Kemana-mana tertunda. Sekalian sudah tertunda sekalian aja. Itu tentara. Itu psikologis tentara begitu. Nah setelah ini terjadi apa? Kalau dibilang ini adalah operasi, Andri tidak akan pernah ada kalau itu operasi dilakukan oleh Bais. Tapi karena ini dilakukan oleh anak-anak yang basisnya itu adalah balas dendam, ya itu akibatnya. Dia dihukum, tidak ada urusan, dia mati aja dia terima, kok apalagi hukum. Dan hukum terbuka pasti. Di mana hukumannya? Pengadilannya pasti di pengadilan militer. Mengapa? Karena sampai hari ini hukum acaranya pelaku tindak pidana militer di peradilan militer. Dari awal saya sudah ingatkan kalau memang mau
Andri ini punya hak sipil, kita koneksitaskan aja. Sayangnya koneksitas itu adalah militer dan militer pelakunya. Itu baru koneksitas. Tapi militer dan sipil. Sipil, ya. Tapi kalau militer, korban sipil belum ada. Awal pertama saya udah ingatkan, kita koneksitaskan dengan apa? Dengan Perpu. Apa susahnya Perpu? Harus presiden yang ngeluarin. Ya, bisa kan? Kalau memang itu ingin supaya ini ada hakim sipil. Kalau dia masuk peradilan koneksitas, maka akan ada 2 hakim sipil, 1 hakim militer. Silakan, tapi kan tidak. Lah kalau tidak ya akan berlaku hukum acara baik. itu. Nah itu satu. Terus kedua, dengan adanya kasus Andri ini, nah ini mari kita lihat tadi. Saya bilang tadi, ini radar semua ini gara-gara mari kita jatuhkan ini, itu niat. Ini radar ini sudah on semua dan dia auto lock, auto on. Nah kalau ini tidak diselesaikan dengan baiknya, takutnya lagi ada yang on-onnya otomatisnya lebih cepat berjalan. Tapi Pak Ponto bilang seperti ini membuat masyarakat sipil kita termasuk wartawan jadi takut loh Pak. Loh ya ini apa adanya saya katakan gara-gara apa? Gara-gara ada kasus air keras ini. Makanya perlu saya ingatkan. Makanya kalau bicara tolong ingat, jangan menganggap semua orang itu bisa mengerti. Ada bagi orang-orang intelijen yang kalimat-kalimat atau kata itu sakral. Nanti kalau seandainya ada operasi seperti lagi, walaupun itu operasi hanya segelintir orang, yang disalahin pemerintah pusat, yang disalahin presiden, kan begitu nanti Pak? Ya itu dia, makanya bilang. Ini kan pikiran pendek. Iya, memang makanya saya sampaikan, memang pendek, kalau enggak pendek masuk tentara dia, jadi sarjana. Iya, Banyak sarjana Pak, tentara Pak, dokter, makanya profesor. Kalau orang pendek pikiran masuk sarjana, mainan ini udah mau meledak dia bikin mainan kok. Makanya saya ingatkan, terbuka boleh terbuka, jangan telanjang. Berkata-kata jangan seenaknya seperti itu. Ada kami ini yang kupingnya ini panas ya bukan main. Dengan cara apa aja kita jatuhkan. Wah hebat sekali ini orang. Daripada aku dihukum gara-gara ini, deteksi dia cegah dini aja duluan. Dan itu bergerak di luar komando. Yes. Itu. Makanya tolong kalau berbicara jangan menganggap Indonesia ini hanya ada orang-orang yang bisa menerima seperti itu. Coba belajar dari yang lain yang belajar deteksi dini, cegah dini. Kalau ada niat sebelum niat terlaksana kita aja jatuhkan. Kan kesulitan kita itu adalah membuat standar mana yang layak dan tidak layak. Itu standarnya. Mari kita belajar sama-sama. Itu ya kan? Mari kita belajar untuk saling menghormati. Jaga kata-kata itu tadi. Itu dia Pak Ponto. Itu coba. Standarnya itu apa? Ya artinya kalau seandainya ada proses dispute sengketa di sini, maka proses hukum yang dilakukan oleh Bung Iwan itu menjadi jalan tengah. Ekstrimnya yang disampaikan oleh Pak Ponto. Ya. Bukan itu masalahnya. Bentar. Bahwa ada ekstrim yang tadi disampaikan, yang meskipun saya juga antara yakin tidak yakin masa iya seperti itu. Tapi kemudian ada juga yang harusnya nggak boleh, jangankan disakiti, dilaporkan aja nggak boleh. Jalan tengahnya adalah Bung Iwan. Kan seperti itu kurang lebih. Bukan. Saya kira kesimpulan Anda juga agak keliru itu Bung. Anda bilang nggak boleh dilaporkan. Pak Ponto akan ada gerakan yang bisa melakukan secara tindakan inisiatif pribadi. Jadi itu bukan itu solusinya. Solusinya adalah pertanyaannya begini. Setiap anggota TNI patuh pada perintah. Kalau ada anggota TNI yang melakukan tindakan di luar perintah, artinya ada persoalan di pendidikan. Enggak begitu juga, Pak. Nah, itu dulu. Tidak, itu tadi makanya kita ada standar yang seperti kata-kata itu. Sebab standar yang Bapak Ponto itu apa? Bagi kata-kata menjatuhkan Iya, bagi Pak Ponto itu masalah. Iya, masalah. Jadi nggak bisa dibuat standar pribadi untuk standar umum. Nah, itulah akibatnya orang kalau berbicara di depan umum
tolong Pak. Persis seperti yang pernah Pak Ponto persis mengingatkan. seperti masalah. Saya jelaskan dikit. Pak Ponto hanya menyampaikan bahwa ada segelintir kecil Sekarang, yang terlatih sebentar, yang kemudian punya seperti itu, makanya itu hati-hati. Tapi itu Sekarang, bukan Bung melarang Aiman. Pak ya. Ya saya enggak melarang, berbicara silakan. Sekarang aja. Bung Tapi Aiman, saya hanya di ingatkan, antara semua karena ada diskusi hal kita itu. sekarang Silakan ini. aja, saya kan enggak bicara. Sekarang di antara semua pembicaraan kita ini, mana yang kira-kira tidak menyinggung orang dan Bisa membahayakan gitu. siapa yang bisa bayangkan? Bisa membahayakan maksudnya. Bukan. Itu pertanyaan kan? Mana kira-kira yang tidak menyinggung apa yang disebutkan oleh Dan Pak bisa berujung Ponto? pada bahaya gitu. Iya. Oke. Gimana Pak Kita Ponto? nggak tahu. Yang kata-kata sakralan tadi itu menjatuhkan. Iya, Ya, makanya itu yang bagaimana kita menjatuhkan dengan cara apapun. Orang ini sudah harus dijatuhkan. Wah, kok enak ini seperti begini. Kita tugas pokoknya menegakkan kedaulatan, menjaga ketuhanan wilayah, melindungi segala bangsa. Itu otomatis. Loh kok menjatuhkan? Nah, sebelum dia jalan kita jatuhkan dulu yang bicara ini, kan begitu. Iya, itu yang saya maksudkan itu. Apakah tidak ada semacam pendidikan utuh untuk menjelaskan kepada mereka? Oh ya ada. Ada Pak. Artinya ada situ, Tapi Pak Ponto. Makanya saya kasih contoh kan air keras Betul. tadi. Itu Karena yang ada air keras tadi saya kasih contoh. Gara-gara air keras ada begini. Lalu sekarang ini tinggi sekali bagi tentara itu, sangat tinggi. Iya, itulah Menjaga. yang menurut saya. Sehingga sensitivitasnya itu sangat tinggi. Itulah yang menurut saya Pak Ponto, yang kalau mengutip istilah presiden itu perlu ditertibkan. Nah makanya yang ngomong ditertibkan supaya ya, kan yang ditertibkan yang ngomong. Kalau dia enggak ngomong ya kita juga diem. Tapi karena dia sudah Sebab menertibkan yang ngomong itu adalah bertentangan dengan hak asasi manusia. ya terus hak asasi kita juga yang jaga juga terancam. Gara-gara niat dia kalau terlaksana kita juga sama dengan itu dihukum. Tindak pidana itu hanya bisa dilakukan jika peristiwanya terjadi. Ya, makanya saya bilang silakan aja kalau mau itu. Ya Tetapi udah, saya clear Pak Ponto. sampaikan, Oke. Itu yang saya maksudkan Oke, oke. tadi. Jadi dua-duanya tidak ada yang Kesimpulannya Oke, di situ. seperti ini. Dua-duanya menampilkan Setelah pandangan ada niat bahwa itu sangat tinggi. ya, saya paham. Niat itu harus dihilangkan. sekarang Kan Bahwa ada kebebasan berekspresi. Ya, silakan. Kan kalau kita bicara demokrasi tiga, freedom of expression, freedom of the speech, dan freedom of the press. Tiga. Gini Nah, loh. itu yang kemudian disampaikan oleh Bung Ray Rangkuti. Bahwa ada fenomena-fenomena, karena ada fenomena air keras kemarin, Pak Ponto mengingatkan. Ya nggak salah juga, cuma itu adalah tindakan yang salah. Saya harus katakan itu. Ya, begini. Bahwa kita harus menjunjung Memang demokrasi, itu sebuah hal. Tapi bahwa ada mengingatkan dari itu, Ya. itu adalah sebuah Kenapa fakta. tadi? Tata cara berbicara itu jangan sampai mengganggu orang itu. Apa-apa, itu juga loh. keyakinan dari Pak Ponto. Cuma masalahnya apa ukurannya? Ini dua warna nggak akan bisa ketemu, Bung Rey. Betul. Jadi biarkan Maka, saja itu yang, bahwa itu merupakan pengingatan. yang begini. clear. Makanya penguatannya bukan pada soal Anda harus hati-hati ngomong, bukan. Soal pendidikan. Bukan, Oke. ini yang harus diingatkan Oke. bahwa Anda nggak boleh bertindak terhadap satu aktivitas, ucapan dan pikiran dari rakyat. Oke, Sebab yang paling tinggi di Indonesia ini adalah hukum kebebasan itu. Itulah pentingnya demokrasi. Oke.